kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Masa gara-gara kalah ganteng sama aktornya terus bilang kafir? Jangan gitulah. Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Kalau engkau tidak menangkan kami, aku takut tidak lagi yang menyembahmu. Udah, nggak usah. Nggak usah, udah. Ini Pak Jokowi, ini Pak Prabowo, orang-orang hebat di Indonesia. Akhirnya 5 tahun ke depan orang juga takut kalau berseberangan terlalu serius. Jangan-jangan kayak kemarin. Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Masa gara-gara kalah ganteng sama aktornya terus bilang kafir? Jangan gitulah. Lu akan jaga masjid orang Nasrani. Gak usah ribut, tumpeng masuk gereja, gak usah marah, gak usah emosi, gak usah. Hanya karena kebiasaan, gak usah. Udah biasa aja ini Indonesia. Nonton film Korea biasa aja, gak usah kafir di Indonesia. Nonton film Korea biasa aja, gak usah kafir. Bagaimana ini tanggapannya? Katanya. Saya menanggapinya biasa-biasa aja ya. Jadi gini, memang saya melihat UAS itu pintar, cakap di dalam berkata-kata, tetapi tidak cakap di dalam menyentuh rasa. Ini penting sekali untuk saya sampaikan. Karena saya kira sebagai seorang pendakwah itu bukan hanya harus pandai di dalam berkata-kata, tetapi harus pandai menyentuh rasa. Nah, sementara UAS ini cakap di dalam berkata-kata, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens, tetapi pemilihan katanya, diksinya seringkali ini tidak menyentuh rasa, menyakiti. Contoh aja itu yang kemudian pertanyaan jamaahnya soal nonton film Korea. Dia kan jawab dengan lantang tuh. Wah, Korea kafir, tidak disunat dan sebagainya. Seenteng itu gitu loh dia menyebutkan. Seenteng itu UAS menyebutkan tentang kafir dan sebagainya. Pertanyaan menyusul kemudian, apakah benar semua artis Korea itu kafir? Apakah ada artis Korea yang muslim? Ada ternyata. Jadi jawaban UAS ini tidak didukung dengan fakta yang benar-benar valid. Dia pukul rata semuanya seolah-olah orang Korea itu kafir semua. Padahal enggak semua orang Korea kafir. Ada 100 sampai 200 ribu orang muslim di Korea. Jadi saya kira dengan jawaban-jawaban UAS inilah yang ada banyak orang yang kurang suka. Nah, inilah penting saya kira kita perhatikan. Di dalam upaya berdakwah, di dalam upaya berkomunikasi, menarik orang, itu kita menyentuh rasa, bukan hanya pandai di dalam berkata-kata. Ini penting sekali. Karena kalau kita mau melihat Nabi Muhammad, itu sangat luar biasa. Bisa menyentuh rasa seorang manusia yang akan didakwahinya. Contoh kasus, ketika Nabi Muhammad mau sholat subuh, selalu setiap mau sholat subuh itu ada yang meludahi. Apakah Nabi Muhammad kemudian membalas? Apakah Nabi Muhammad kemudian cara mendakwahinya nih, cara mendakwahi orang yang suka meludahinya seperti apa? Nggak dengan berkata-kata, nggak dengan ucapan yang kemudian kasar, nggak dengan kemudian mengkafir-kafirkan, nggak kemudian dengan wah goblok, enggak kan? Tapi didiamkan oleh Nabi Muhammad. Diantap kalau kata bahasa Sunda itu, didiamkan. Sampai suatu saat, seorang yang suka meludahinya itu nggak ada.
Oh, kenapa ini nggak ada? Cari itu Nabi Muhammad, dicari itu Nabi Muhammad. Kemana orang yang suka meludahi saya? Itu nggak ada kok subuh ini. Ditanyakanlah, ternyata orang yang suka meludahinya itu sedang sakit. Nabi Muhammad, apa dakwah beliau seperti apa coba? Beliau datang, menjenguk, membawa roti tanpa berucap apa-apa. Datang, menjenguk, membawa roti. Seorang yang didakwahinya ini langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seketika syahadat, itu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau cara dakwah UAS ini seringkali, satu kali lagi, offset di dalam melihat, menjawab persoalan umat. Ini yang barangkali orang lain banyak yang tidak suka. Ini yang kemudian barangkali UAS ditolak di Singapura. Kenapa? Karena seringkali menjawab persoalan umat itu dengan terbata-bata, dengan tergesa-gesa, dengan tanpa memperhatikan rasa orang lain. Karena jangan sampai lupa kita itu dakwah kepada manusia yang punya rasa, punya pikiran, dan punya hati nurani. Ini yang harus kita catat sama-sama. Saya sengaja gabungkan ini dengan video Gus Muapik, dengan Neno Warisman. Artinya apa? Jangan suka sembarangan. Ini Neno Warisman hanya karena urusan politik. Saya khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Coba bayangkan. Orang Indonesia yang muslim itu tidak bodoh dan tidak tolol. Apakah kemudian doanya seperti ini patut dipanjatkan, patut kemudian diucapkan, patut dimimbarkan, apalagi jelas ini momennya momen politik pada saat itu kan? Sengaja saya tampilkan orang-orang itu, kenapa? Agar supaya menjadi pelajaran kepada kita. Stop menampilkan kebodohan-kebodohan kepada umat. Stop membabi buta di dalam cara kita mengajak orang lain. Kenapa? Pada akhirnya impactnya akan buruk. Penilaian kepada Islam sendiri yang akan kemudian buruk. Dan ini yang saya kira tidak kita harapkan. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita mengambil pelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, barangkali inilah yang menyebabkan UAS ditolak di Singapura. Karena seringkali menjawab pertanyaan jamaah